Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Saya Muhammad Hadi Rifai dari SD Al-Quran Minahitul Apwai Jepara. Saya Rolas Dainung dari UPTD SD Negeri 3 Sumberjo, Wai Jepara, Lampung Timur. Saya Septi Apriliani dari SMA Negeri 1 Wai Jepara, Kabupaten Lampung Timur. Kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 untuk coaching supervisi akademik. Assalamualaikum Bu Rara. Waalaikumsalam Bu Septi. Bagaimana kabarnya Bu? Masya Allah, alhamdulillah sehat Ibu. Ibu bagaimana? Alhamdulillah baik juga. Ibu Rara hari ini mau coaching kan? Ya Bu. Nah, sebelum melakukan coaching, jadi saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya Bu ya, terkait coaching yang akan Ibu lakukan. Jadi pertama-tama kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Jadi pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaiannya. Apakah sudah sesuai dengan alur-pita, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, dan bagaimana coachee tersebut menanggapinya. Nah, kemudian jangan lupa coaching tersebut harus sesuai dengan prinsip coaching, yaitu dengan adanya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coaching. Nah, pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu yaitu apakah kompetensi yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Ibu, potensi yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu tentang kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi kehadiran, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu. Iya. Kemudian yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasikan? Kompetensi yang ingin saya spesifikkan yaitu tentang keaktifan dan pertanyaan yang berbobot Bu. Oke, kemudian yang terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan Ibu pada coaching kali ini? Saya ingin coaching saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahannya. Gitu ya Bu ya. Baik, demikian dulu ya Bu observasi kita kali ini. Jadi silakan Ibu melakukan coaching dengan coachingnya. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Sama-sama ya Bu. Assalamualaikum Bapak Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Ibu. Gimana ini Bu? Masya Allah, alhamdulillah sehat juga Pak. Kemarin Bapak kan sempat nelfon nih, kata Bapak ada yang ingin dibicarakan, kenapa? Baik. Ada hal yang perlu saya bicarakan berkaitan dengan kedisiplinan siswa yang perlu saya beritahukan, perlu cari solusi gitu. Oh gitu. Baik, berarti terkait tujuan Bapak kita akan ngobrol berbincang-bincang kurang lebih 15-20 menit ya Pak. Cukup kan Bapak? Dari cerita yang Bapak gambarkan tadi terkait dengan kedisiplinan. Kedisiplinan terkait apa nih Pak? Baik. Siswa kami banyak sekali yang kemudian dalam sehariannya, dalam keseharian hari aktif itu maksud saya, pembelajaran dia tidak menggunakan seragam yang sesuai dengan peraturan dan hari, sehingga ini menurut saya membuat tidak elok karena sekali lagi indisipliner atau melanggar kedisiplinan. Harapan besar saya bagaimana kemudian agar anak ini bisa disiplin dengan mengenal seragam sesuai dengan hari dan jamnya. Oke, baik Bapak. Berarti dapat disimpulkan bahwa permasalahan Bapak terkait dengan kedisiplinan anak yang tidak mengenakan seragam. Iya. Untuk permasalahan tersebut apa sih Bapak harapkan? Saya berharap agar bagaimana saya bisa menertibkan kembali untuk anak-anak ini agar kembali mengenakan seragam sesuai dengan jadwal atau tertib. Oke, baik Bapak. Sebelumnya nih, perubahan seperti apa sih yang ingin Bapak dapatkan atau idealnya itu seperti apa? Mestinya dalam pembelajaran, dalam instansi ada namanya peraturan, di mana peraturan ini dibuat untuk seluruh masyarakat sekolah ya, dari sekolahan masyarakat sekolah
bisa menyesuaikan dan bisa tertib dengan kedisiplinan itu tadi, dengan berseragam, jadi prima performa, saya seperti itu. Berarti Bapak mengharapkan seluruh warga sekolah itu bisa mengikuti segala peraturan yang ada di sekolah, kurang lebih seperti itu ya Pak. Untuk saat ini level di antara 1 sampai 10 tuh masih berapa sih Pak kedisiplinan di sekolah ini tentang seragam? Baik, tentang seragam disiplinannya ini di angka 7 lah. 7, ya. 7. Dari level kedisiplinan menurut Bapak di angka 7, harapan Bapak itu di angka berapa? Harapan saya 9 sampai 10, 9 lah Bu, itu sudah bagus Bu. Oh ya Pak ya, 9 sampai 10. Ya. Dalam impian Bapak untuk penerapan level 9 atau 10 itu, adakah langkah-langkah atau hal yang sudah Bapak lakukan? Baik, saat ini ya, langkah-langkah yang sudah saya lakukan atau saya lakukan, yang pertama adalah sosialisasi tentang peraturan. Yang kedua tentang memberikan contoh atau bahkan menjadi contoh, bukan sekedar memberi tapi menjadi contoh, di mana guru-guru ini kemudian saya ajak untuk bersama, guru yang lain maksud saya diajak bersama untuk penertiban seragam ini. Itu jadi ada 3 langkah itu yang sementara saya lakukan. Oke, jadi tanggapan saya menurut saya tanggapan Bapak bagus sekali terkait dengan cara-cara Bapak seperti sosialisasi, memberikan contoh, mengajak guru-guru bekerja sama ya Pak ya. Dari strategi atau langkah-langkah yang Bapak lakukan tersebut, ada nggak Pak yang sudah berhasil? Dari kesekian ini sudah ada yang berhasil, yakni menjadi tauladan ya. Jadi tauladan guru-guru menggunakan seragam, dimulai dari diri guru, kemudian dia mengajak, kemudian dia bersosialisasi, berhadapan langsung dengan murid-murid, maka mau tidak mau anak murid ini bisa melihat secara langsung dan meniru. Nah, hal ini yang kemudian dari langkah tadi, 3 langkah tadi, satu ini yang kemudian cukup efektif, tapi memang belum maksimal. Dari salah satu strategi Bapak yang sudah berhasil Bapak lakukan, Bapak perlu dukungan tidak dari kapasitas ataupun yang lainnya ya Pak untuk penerapan strategi tersebut? Baik, jadi saya sangat perlu dukungan dari seluruh warga masyarakat desa, maksud saya, warga masyarakat sekolah maksud saya, di mana teman-teman guru ini perlu juga selain menjadi contoh ya, kemudian atau yang menjadi contoh, memberi contoh, bahkan dia juga bisa menertibkan dengan pendekatan positif terhadap anak-anak ini, sehingga mungkin ada hal lain yang perlu ditanggapi oleh seorang guru, memberikan solusi mengapa kemudian murid ini tidak melaksanakan. Baik Bapak, berarti Bapak berharap seluruh warga di sekolah itu bisa membantu untuk melaksanakan rencana yang Bapak lakukan. Nah, untuk rencana-rencana tersebut tuh kira-kira kapan Bapak akan melakukannya? Baik, secepatnya. Bagaimana kemudian bahwa pembelajaran ini dimulai dari sekarang, dimulai dari diri sendiri, kemudian dimulai dari sekarang, itu harapannya, sehingga nanti ke depan namanya kedisiplinan sama dengan karakter itu perlu diawali kan, dan butuh waktu yang lama untuk pembentukan karakter seperti itu. Baik Bapak, terkait dengan strategi rencana aksi, tanggung jawab apa yang akan Bapak laksanakan untuk kedepannya? Baik, saya akan melaksanakan secepatnya bareng dengan teman-teman yang lain untuk bareng-bareng juga melaksanakan dan menerapkan pada diri guru masing-masing, sehingga sembari berjalan dia juga secara tidak sadar menjadi contoh dan menjadi pribadi yang disiplin. Dari ngajak mencontohkan terlebih dahulu, secara tidak sadar dia juga melakukan hal yang positif itu tadi seorang guru. Masya Allah Bapak, berarti rencana Bapak untuk mengajar dan Bapak juga terjun langsung sudah
sudah bisa Bapak laksanakan untuk secepatnya Pak ya. Iya. Semoga rencana Bapak bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian adakah yang ingin Bapak sampaikan lagi? Sebenarnya cukup Ibu. Cukup. Berarti kita sudah sampai di sini ya Bapak ya. Iya. Semoga rencana Bapak berjalan dengan lancar. Guru-guru seluruhnya bisa bekerja sama, seluruh warga di sekolah juga bisa bekerja sama. Kemudian anak-anak juga sudah mulai disiplin juga. Gitu kurang lebihnya seperti itu ya Iya. Bapak. Kita bisa bertemu di kesempatan selanjutnya. Kalau memang Bapak berkenan juga. Kurang lebihnya terima kasih. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Roro. Waalaikumsalam Bu. Ya, tadi jadi Ibu sudah melakukan coaching ya dengan Pak Hadi. Nah, sebelum kita tutup, jadi saya akan menanyakan beberapa pertanyaan sebagai pasca observasinya ya Bu. Iya. Yang pertama, jadi apa yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan tadi? Alhamdulillah Bu, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur cerita, di mana saya menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah coaching saya, dan menanyakan rencana aksi serta tanggung jawab beliau, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Bu Roro, jadi selanjutnya menurut saya tadi sebagai observer, proses coaching Bu Roro dan Pak Hadi ini sudah sesuai dengan alur tirta ya. Jadi Bu Roro juga sudah memberikan pertanyaan yang menggali sehingga Pak Hadi bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian juga sudah sesuai dengan prinsip coaching, begitu ya Bu ya. Dan pertanyaan terakhir yang sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan? Baik Ibu, untuk kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses dalam coaching kali ini, sehingga saya bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi untuk kedepannya Bu. Begitu ya Bu ya. Baik, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lagi yang lebih baik ya Bu. Dan demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat untuk kedepannya bagi kita semua. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.